Bagian 1. Point of view. Karyawan aku bertahan terlalu lama, tapi dunia tidak menungguku. Aku masuk ke perusahaan ini saat semuanya masih sederhana. Tidak ada dashboard, tidak ada istilah agile, tidak ada rapat yang isinya grafik warna-warni. Yang ada hanya pekerjaan, tanggung jawab, dan kepercayaan. Aku tumbuh bersama perusahaan ini. Gajiku naik pelan. Jabatanku tidak selalu naik, tapi aku dibutuhkan. Dan bagi seseorang sepertiku, dibutuhkan adalah bentuk tertinggi dari harga diri. Aku tahu semua alur kerja. Aku hafal siapa harus dihubungi jika sistem macet. Aku tahu kesalahan lama yang tidak boleh diulang. Setiap kali ada karyawan baru, mereka bilang, tanya saja ke dia, dia sudah lama di sini. Kalimat itu dulu terasa seperti pujian. Sekarang, aku sadar itu juga peringatan. Karena lama di sini pelan-pelan berubah makna. Dari berpengalaman menjadi ketinggalan. Suatu hari sistem baru diperkenalkan. Bahasanya asing. Caranya berbeda. Kecepatannya tidak manusiawi. Aku mencoba mengikuti. Tapi jujur saja, otakku lelah, energiku tidak seperti dulu. Dan egoku terluka. Aku tidak bodoh. Tapi aku juga tidak secepat mereka yang baru lulus kemarin. Dan tidak ada yang mengajari dengan sabar. Hanya ada ekspektasi. Aku mulai diam di rapat. Bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena takut salah istilah. Aku mulai menunda belajar. Bukan karena malas, tapi karena takut gagal. Setiap tutorial terasa seperti cermin. Kenapa dulu aku tidak belajar ini? Dan setiap malam aku berpikir, apa aku masih pantas di sini? Aku tetap datang paling pagi, tetap pulang paling akhir, tetap menyelesaikan tugas yang orang lain enggan ambil. Tapi aku tahu, yang dinilai sekarang bukan itu. Yang dinilai, kecepatan adaptasi, cara bicara, cara presentasi, bukan kedalaman pengalaman. Aku mulai merasa seperti mesin lama yang masih menyala, tapi tidak lagi dipamerkan. Di satu titik, aku jujur pada diri sendiri. Atasan baruku memang tidak memahami nilai lamaku. Tapi aku juga tidak sepenuhnya mau memahami nilai barunya. Aku bertahan, tapi tidak berkembang. Aku setia, tapi tidak relevan. Dan kesetiaan tanpa relevansi pelan-pelan berubah menjadi beban. Aku tidak marah ketika mulai dipinggirkan. Aku sedih. Karena yang hilang bukan hanya pekerjaanku, tapi identitasku. Aku tidak ingin pergi, tapi aku juga tidak tahu bagaimana bertahan di dunia yang sudah berubah. Aku tidak kalah oleh orang lain. Aku kalah oleh waktu. Atasan baru datang membawa masa depan, tapi menghapus masa laluku. Hari itu dia datang dengan senyum percaya diri. Masih muda, bahasanya rapi. Slide presentasinya penuh warna. Ia memperkenalkan dirinya sebagai agen perubahan. Aku tidak langsung menolak. Aku hanya bertanya dalam hati, apakah dia tahu apa yang selama ini kami jaga? Dalam minggu-minggu awal, banyak kalimat yang aku dengar. Cara lama sudah tidak relevan. Kita harus bergerak lebih cepat. Kenapa ini belum otomatis? Ia melihat proses tapi tidak sejarah. Ia melihat hasil akhir, tapi tidak luka-luka di baliknya. Setiap keputusan terasa seperti menghapus papan tulis lama tanpa membaca catatannya. Aku mencoba memberi masukan tentang risiko, pelanggan lama, kesalahan yang pernah terjadi. Jawabannya selalu sopan, tapi dingin. Itu perspektif lama. Sejak saat itu aku sadar, pengalamanku bukan lagi aset. Ia dianggap beban mental perubahan. Aku mulai bicara lebih sedikit. Bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak didengar. Aku tahu satu hal yang sulit diakui. Aku merasa terancam. Bukan oleh kepintarannya, tapi oleh caranya membuat aku terlihat usang. Setiap kali ia memuji karyawan baru, mereka cepat belajar. Aku mendengar kalimat lain, kamu lambat, dan aku tidak membantah. Karena sebagian dari diriku tahu, itu benar. Aku tidak melawan secara terbuka. Aku melawan dengan cara yang lebih berbahaya. Setengah mengikuti, setengah menunda.
Setengah percaya aku mengerjakan tugas tapi tanpa semangat. Aku belajar sistem baru tapi tanpa keyakinan. Aku bertahan tapi tidak lagi hadir sepenuhnya. Dan aku tahu, sikap seperti ini perlahan membunuh posisiku sendiri. Suatu malam aku duduk sendiri dan akhirnya jujur. Atasan baruku memang kurang empati. Terlalu cepat, terlalu percaya data. Tapi aku juga terlalu nyaman, terlalu defensif, terlalu berharap dunia menyesuaikan diri denganku. Aku menuntut dipahami tanpa sungguh-sungguh berusaha memahami. Kami berdiri di dua zaman yang berbeda. Ia berlari ke depan tanpa menoleh. Aku berdiri di belakang sambil berharap ditunggu. Tidak ada yang benar-benar jahat. Tidak ada yang benar-benar benar. Yang ada hanya perubahan yang tidak sabar dan manusia yang tidak siap. Aku tidak dijatuhkan oleh atasan baruku. Aku dijatuhkan oleh ketidakmampuanku mengejar dunia yang berubah. Bagian 2, Point of View. HR kami tidak memecat manusia. Kami mengambil keputusan untuk sistem. Tidak ada satupun orang HR yang bermimpi menjadi algojo. Kami tidak bangga ketika seseorang pergi dengan mata merah. Tapi kami juga tahu satu hal sejak awal. HR bukan dibayar untuk berempati saja. HR dibayar untuk menjaga perusahaan tetap hidup. Dan hidupnya perusahaan seringkali berarti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Di atas meja kami ada grafik performa, laporan produktivitas, perbandingan biaya dibanding output, skill mapping. Nama manusia di sana berubah menjadi hitungan per kepala, biaya, resiko. Kami tahu siapa orangnya. Kami tahu sejarahnya. Tapi di rapat direksi, sejarah tidak bisa dijadikan KPI. Kami sering mendengar kalimat ini, dia sudah lama di sini. Masalahnya, lama tidak selalu berarti relevan. Dan relevansi adalah napas perusahaan. Jika satu posisi stagnan, tim ikut melambat, regenerasi tertahan, beban kerja tidak seimbang. HR melihat bukan satu orang, tapi dampaknya ke banyak orang. Dari manajemen, kenapa unit ini tidak berkembang? Dari karyawan, saya sudah mengabdi bertahun-tahun, dan HR berdiri di tengah, menjadi penerjemah yang tidak pernah cukup dimengerti. Jika kami membela karyawan, kami dianggap menghambat perubahan. Jika kami membela sistem, kami dianggap tidak berperi kemanusiaan. Padahal seringkali kami hanya kehabisan pilihan baik. Banyak yang mengira HR langsung memutuskan PHK. Tidak, ada pelatihan, coaching, mutasi. Kesempatan kedua, tapi kenyataan pahitnya, tidak semua orang bisa mengejar perubahan di fase hidup tertentu. Dan memaksakan itu kadang justru lebih kejam daripada melepaskan. Ketika keputusan akhirnya diambil, itu bukan karena dendam, ketidaksukaan, atau tekanan pribadi. Itu karena satu pertanyaan terakhir. Jika orang ini tetap di posisi ini 3 tahun ke depan, apa yang terjadi pada tim? Dan seringkali jawabannya menyakitkan. Kami tahu keputusan ini akan menghancurkan satu kehidupan, mengguncang satu keluarga, tapi kami juga tahu menunda keputusan ini akan merusak lebih banyak kehidupan lain secara perlahan. HR tidak memecat orang baik. HR melepaskan orang yang tidak lagi cocok dengan arah perusahaan. Dan itu adalah beban yang jarang ingin dipikul siapapun. PHK atau resign. Dua kata yang sama-sama menghantui. Kami rapat sudah selesai. Keputusan sudah diambil. Nama sudah dicoret dari rencana jangka panjang. Ruangan kembali sunyi. Dan disitulah HR mulai benar-benar bekerja. Sendirian. Tidak ada lagi angka. Yang tersisa hanya bayangan wajah orang yang akan kami panggil. Tidak ada kalimat yang manusiawi untuk mengatakan, Anda tidak lagi dibutuhkan. Kami menyusun kalimat paling halus. Penyesuaian organisasi, perubahan arah bisnis, kesesuaian kompetensi. Padahal kami tahu, apapun bahasanya, artinya tetap sama bagi yang mendengar. Kami tahu, dia punya anak yang sekolah, yang cicilan rumah belum selesai, orang tua yang bergantung padanya.
Data itu tidak pernah muncul di dashboard, tapi muncul jelas di kepala kami setiap kali kami hendak memanggilnya. Dan disitulah dilema HR paling kejam. Apakah sistem boleh mengabaikan kehidupan? Seringkali PHK tidak dilakukan secara frontal. Kami membuka opsi, resign dengan kompensasi, kesempatan keluar dengan wajah baik. Kami menyebutnya pilihan. Tapi kami tahu, itu pilihan di bawah tekanan. HR paham betul, resign yang sukarela seringkali lebih menyakitkan dari PHK jujur. Setelah semua selesai, HR sering mendengar bisikan. HR tidak punya hati. HR cuma alat manajemen. Kami tidak membantah, karena menjelaskan hanya akan memperpanjang luka. Yang tidak orang tahu, HR juga pulang dengan perasaan bersalah yang tidak bisa dibagikan ke siapapun. Tidak ada pelatihan untuk menghadapi rasa bersalah ini. Kami bertanya pada diri sendiri, apakah kami terlalu cepat menyerah? Apakah kami bisa berbuat lebih? Tapi perusahaan tidak bisa berhenti hanya karena satu keputusan berat. Dan HR belajar hidup dengan pertanyaan yang tidak pernah punya jawaban pasti. HR tidak memilih antara baik dan jahat. HR memilih antara luka cepat atau luka yang menyebar perlahan. Kami memilih keputusan yang paling sedikit menghancurkan sistem, meski tahu itu menghancurkan satu dunia kecil. HR bukan tidak berempati. HR hanya tidak boleh berhenti berfungsi. Bagian 3, Point of View Manager. Aku dipromosikan karena angka, bukan karena siap memimpin orang. Aku dipromosikan bukan karena aku paling bijak. Aku dipromosikan karena aku cepat, ambisius, bisa menjelaskan angka. Perusahaan butuh perubahan. Dan aku dianggap wajah yang tepat untuk itu. Tapi tidak ada yang bertanya, apakah kamu siap memimpin orang yang lebih tua dari kamu? Hari pertama memimpin tim, aku berhadapan dengan orang-orang yang lebih lama bekerja dari usiaku di perusahaan, lebih tahu sejarah kegagalan, lebih paham jebakan sistem. Alih-alih merasa terbantu, aku merasa terancam. Bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena mereka bisa melihat apa yang belum aku pahami. Aku membuat kesalahan klasik. Terlalu ingin membuktikan diri. Terlalu cepat mengubah. Terlalu sedikit mendengar. Aku percaya, kalau sistemnya benar, manusianya akan menyesuaikan. Aku lupa satu hal. Sistem tidak pernah bekerja tanpa manusia. Aku melihat laporan, bukan perasaan. Aku mengejar. Grafik naik. Waktu lebih singkat. Efisiensi. Aku tidak sadar bahwa setiap angka yang tidak tercapai adalah manusia yang sedang berjuang. Dan aku tidak punya cukup waktu untuk belajar memimpin dengan empati. Ketika satu karyawan senior mulai tersingkir, aku menganggapnya risiko yang bisa diterima. Tim akan menyesuaikan, pikirku. Aku tidak sadar. Yang pergi bukan hanya satu orang, tapi ingatan kolektif tim. Kesalahan lama mulai terulang. Hal-hal kecil mulai terlewat. Di titik tertentu, aku sadar. Aku tidak memanfaatkan mereka. Aku tidak menjadikan pengalaman sebagai mentor. Aku menjadikannya hambatan. Dan itu bukan karena aku jahat. Itu karena aku takut terlihat tidak tahu. Aku belajar satu hal pahit. Perusahaan sering mempromosikan orang cepat, tanpa menyiapkan mereka menjadi pemimpin. Aku bukan tidak kompeten. Aku hanya belum matang. Aku mengubah tim terlalu cepat. Dan kehilangan orang terlalu mahal. Struktur baru berjalan. Grafik mulai naik. Laporan terlihat rapi. Dari luar, aku sukses. Tapi di dalam tim, ruangan terasa lebih dingin. Tidak ada lagi orang yang bertanya, dulu pernah kejadian begini, kan?
Tidak ada kolom di laporan untuk keheningan tim. Ketakutan bertanya. Hilangnya rasa aman. Orang-orang sekarang cepat. Tapi juga cepat lelah. Cepat berpindah. Cepat kehilangan keterikatan. Aku menyadari. Kami menjadi efisien. Tapi tidak lagi utuh. Beberapa masalah lama muncul kembali. Padahal dulu, itu sudah pernah diselesaikan. Aku baru sadar. Pengetahuan tidak selalu terdokumentasi. Banyak yang hidup di kepala orang-orang lama. Dan ketika mereka pergi, pengetahuan itu ikut mati. Aku mulai bertanya. Apakah aku terlalu cepat menyingkirkan? Apakah aku terlalu takut terlihat lambat? Aku sadar. Aku tidak pernah benar-benar bertanya. Bagaimana caranya kita berubah bersama? Aku hanya bertanya. Bagaimana caranya kita berubah cepat? Aku belajar dengan cara yang mahal. Manusia bukan modul yang bisa diganti cepat. Mereka membawa memori, emosi, konteks, dan perubahan tanpa empati. Akan selalu meninggalkan puing-puing. Aku tidak menyalahkan siapapun sepenuhnya. Bukan karyawan senior. Bukan HR. Bukan diriku. Kami semua melakukan yang kami kira benar. Dalam sistem yang menuntut cepat. Tapi cepat tidak selalu berarti bijak. Jika aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan memperlambat perubahan. Aku akan memperlambat caraku memperlakukan manusia. Perusahaan tidak runtuh ketika orang pergi. Tapi ia kehilangan jiwanya ketika tidak belajar dari kepergian itu. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.